Posisi utang luar negeri Indonesia hingga kuartal ketiga 2021 menembus 423,1 miliar dolar Amerika atau setara dengan 6.008 triliun rupiah. Bila dibandingkan secara tahunan, angkanya naik 3,7% dan secara kuartalan naik 2%. Pertumbuhan ini disebabkan kenaikan utang luar negeri sektor publik dan swasta. Posisi utang luar negeri pemerintah pada triwulan 3 2021 mencapai 205,5 miliar dolar Amerika atau tumbuh 4,1% secara tahunan. Jumlah ini lebih rendah dari pertumbuhan triwulan 2 2021 sebesar 4,3% secara tahunan. Pembayaran tersebut disebabkan pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman. Sedangkan utang luar negeri swasta pada kuartal ketiga 2021 sebesar 208,5 miliar dolar Amerika atau tumbuh sebesar 0,2% secara tahunan. Padahal pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 0,3% secara tahunan. Sementara itu, utang luar negeri Bank Sentral mengalami peningkatan 6,3 miliar dolar Amerika menjadi 9,1 miliar dolar Amerika, terutama dalam bentuk alokasi Special Drawing Right. Pada Agustus 2021, International Monetary Fund mendistribusikan tambahan alokasi Special Drawing Rights kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia. Dana segar itu mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Neraca perdagangan industri kembali mencetak surplus pada Oktober 2021 sebesar 5,73 miliar dolar Amerika. Realisasi tersebut menandakan surplus kembali mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan terjadi selama 18 bulan beruntun. Sebelumnya rekor surplus neraca perdagangan terjadi pada Agustus 2021 sebesar 4,74 miliar dolar Amerika. Ekspor sepanjang Oktober 2021 naik 53,35% secara tahunan, menjadi 22,03 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menjadi catatan rekor ekspor tertinggi Indonesia sepanjang sejarah. Sementara impor naik 51,06% secara tahunan menjadi 16,29 miliar dolar Amerika. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyatakan, produk komoditas bahan bakar mineral, minyak, lemak hewan nabati berkontribusi besar terhadap neraca dagang, sedangkan Amerika Serikat, China, dan Filipina menjadi negara penyumbang surplus terbesar. Pandemi COVID-19 membawa hikmah bagi aset negara. Ternyata sepanjang tahun 2020 aset negara berhasil naik hingga 4.397 triliun rupiah. Kenaikan ini menyebabkan total aset negara bertambah gemuk menjadi 11.098 triliun rupiah. Direktur Jenderal Kekayaan Negara DJKN, Ronald Silaban mengatakan, nilai barang milik negara BMN tahun lalu sebesar 6.585 triliun rupiah. Nilai ini merupakan 59,3% dari total aset dalam neraca. Kenaikan ini terjadi usai dilakukan revaluasi aset oleh DJKN. Ronald menyebutkan, dalam 3 tahun terakhir DJKN melakukan program sertifikasi BMN berupa tanah, penerapan asuransi BMN, dan mengimplementasikan penata laksanaan barang. Tak hanya itu, DJKN melakukan perhitungan standar barang sehingga terjadi peningkatan PNBP. Dari lelang BMN, total PNBP yang terserap selama 5 tahun terakhir mencapai 2,24 triliun rupiah. Jelang menit-menit terakhir konferensi tingkat tinggi iklim COP26, India dan China mendadak membuat gerakan mengejutkan. Dua negara ini melobi 197 negara lain untuk mengurangi secara bertahap penggunaan batu bara, alih-alih harus dihapuskan secara total. Dalam draft perjanjian tertulis sebelumnya bahwa negara-negara dunia sepakat bahwa batu bara untuk segera ditamatkan. Namun India mengajukan petisi dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, politik, dan ekonomi yang sangat berbeda di setiap negara. Selama ini India masih menggunakan 70% energi fosil untuk produksi dalam negeri.
Menteri Lingkungan India Bapender Yadav menyebut bahwa negara berkembang masih bergantung dengan batu bara dan masuk dalam agenda pengentasan kemiskinan. Sementara itu, China tengah berjuang menghadapi krisis energi menghadapi musim dingin. Pemerintah China pun sedang menggenjot produksi batu bara untuk mengisi kekosongan pasokan batu bara nasional. Penjualan retail China pada Oktober naik di atas ekspektasi pasar. Biro Penjualan Retail China mencatat ada kenaikan 4,9% secara tahunan dan di atas jejak pendapat Reuters 3,5%. Bukan hanya itu, penjualan retail Oktober juga lebih tinggi dari September yang tumbuh 4,4%. Penjualan retail yang lebih baik dari perkiraan terjadi bersamaan dengan hari libur besar terakhir di China. Namun pendorong signifikan penjualan retail seperti mobil dan pakaian jadi justru turun dibandingkan Oktober tahun lalu. Sementara itu, produksi industri mampu mengalahkan ekspektasi naik 3,5% secara tahunan pada bulan Oktober. Dari Januari hingga Oktober, investasi aset tetap naik 6,1% dari tahun lalu.